hari ini. Konflik kita sebagian besar karena kita beda ulama, beda ustadz yang kita takliti. Ada yang idolanya ustadz A, ada yang idolanya ustadz B. Itu pun sumbernya hanya YouTube. Tanpa pernah ketemu orangnya, salaman ya orang ngerti, mau cuma dengerin di YouTube. Terus kamu ngeblok ustadz A, ustadz B, ikut-ikutan tawuran. Kalau dia dikritik orang, ikut-ikutan. Itu situasi kita hari ini. Itu pun kalau dituduh taklid, tidak mau kita marah-marah. Ya kalian yang taklid itu, padahal kamu ya taklid. Ya. Oke. Bahkan Nabi pun bilang, la tusayyiduni, jangan kamu sayyid-sayyidkan aku. Itu maksudnya ya fair aja lah. Meskipun Nabi ya kadang-kadang keliru. Kan begitu. Minggu lalu ada cerita ketika Nabi ngomong tentang salak itu kan. Ternyata dawuhnya Nabi keliru. Para sahabat, lu kok salah Nabi? Iyalah, berarti saya memang bukan bidangku. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Di level ini la tusayyiduni, tapi di level yang Allah selalu dikontrol, yang Nabi selalu dikontrol oleh Allah, ya pasti benar. Khususnya urusan agama. Oke, itu ciri-ciri taklid. Jangan taklid. Bahkan ikut Nabi pun harus tahu dasarnya kan. Namanya hadis atau sunnah. Terus gagasannya Abduh tentang perbuatan manusia. Jelas, karena Abduh mendukung akal, berarti manusia itu oleh Allah diberi kebebasan. Dari mana kebebasan itu? Buktinya gampang. Manusia dikasih akal, dikasih kehendak, dan dikasih daya. Ketika dia sudah berkehendak, dari mana munculnya kehendak? Dari pakai akalnya. Kalau sudah kehendak muncul, dayanya kita punya. Dan itu semua dikasih oleh Allah. Berarti kita bebas. Binatang, makhluk di luar manusia, tidak ada yang punya daya dan kemauan. Ayam itu tidak pernah punya inisiatif. Mbok kita sekali-sekali demo mogok, tidak usah bertelur. Kok enak manusia membantai kita tiap hari, nah, misalnya. Dia tidak punya inisiatif begitu. Binatang korban itu sudah ngerti mau disembelih, dia tidak punya inisiatif apalah. Mogok-mogok makan apa-apa. Enggak, dia enggak. Manusia yang punya gagasan itu, binatang enggak. Coba kalau sapi itu mau disembelih, ngerti mau disembelih, kita mogok makan aja. Ayo kita, itu. Tapi dia enggak. Ada temannya disembelih, dia masih enak saja makan. Santai saja. Dia enggak mikir bahwa sebentar lagi giliranmu. Mikirnya enggak, kenapa dia enggak punya daya rasional. Tidak punya inisiatif dan tidak punya daya untuk mewujudkan inisiatifnya. Satu-satunya makhluk yang dikasih ini hanya manusia. Itu yang membedakan manusia dengan semua makhluk yang lain. Jadi perbuatan manusia itu bebas. Buktinya ada akal, ada kemauan, ada daya. Dan jangan salah, wahyu Allah, Al-Quran itu berbicara pada akal. Kalau akalnya tidak jalan, ya kita tidak bisa memahami Al-Quran. Jadi orang yang memperdebatkan mana lebih penting, akal atau Al-Quran, itu sebenarnya harus dijelaskan bahwa akal Al-Quran itu kalau tidak ada akal tidak bisa dibunyikan. Dua-duanya penting. Dan akal kalau tidak ada Al-Quran, ya dia tidak punya orientasi, tidak punya arah, tidak punya patokan, tidak punya pedoman. Jadi dua-duanya harus ada. Bahkan tidak ada yang harus dipending, didahulukan, dia tidak. Ya akalnya jalan, ya Al-Quran. Ya Al-Quran, ya akal. Dua-duanya kita butuhkan. Karena Al-Quran, khitabnya adalah akal, manusia yang berakal.
Makanya Al-Quran sering nyindirkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Apa kamu tidak berpikir, apa kamu tidak memperhatikan, apa kamu tidak berakal. Itu kan Quran bolak-balik nyindir kita begitu. Cuma kita yang disindiri yang sering tidak paham. Apa kamu tidak mikir? Mikir. Cuma ya kita jarang mikir. Yang pakai dalil ini kan paling cak lontong. Bolak-balik dia nyuruh kita mikir. Cuma kita jarang mikir, sukanya taklid, ikut-ikutan. Oke, jadi itu meskipun nanti kebebasan manusia itu dikerangkai oleh takdirnya Allah. Cuma takdirnya Allah itu yang kita sebut qada dan qadar itu perspektifnya pengetahuan, bukan keputusan. Misalnya setelah ini kalian mau nongkrong di kafe apa nongkrong di angkringan, itu keputusanmu sendiri, kamu milih. Tapi Allah jauh sebelumnya sudah tahu mana yang mau kamu putuskan. Itu loh. Bukan Allah yang memutuskan kamu, tapi Allah sudah tahu sebelumnya. Alah, mesti angkringan, gak mungkin kafe, gak cukup duitnya. Loh, jadi takdirnya Allah itu levelnya pengetahuannya Allah tentang semua apa yang akan terjadi, bukan penentunya. Jadi Allah hanya tahu saja. Kamu sendiri yang milih sebenarnya. Itu penjelasannya Abdu. Jadi arti qada dan qadar bukan Allah maksa kamu melakukan sesuatu. Itu pilihanmu sendiri. Cuma Allah tahu nanti kamu milih itu. Jadi levelnya pengetahuannya Allah. Cuma pengetahuannya Allah kan beda sama pengetahuan kita. Kalau pengetahuannya Allah itu sifatnya pasti. Jadi karena Allah yang tahu segala hal sampai sedalam-dalamnya, segala variabel, segala faktor. Jadi Allah tahu dengan kondisimu semacam itu dan seterusnya, maka pasti itu yang kamu pilih. Jadi kita tetap bebas, cuma Allah mengerangkainya dengan pengetahuannya. Ada yang bilang Abduh ini pemikirannya tentang qada qadar mirip pikir gagasannya Imam Asy'ari, yang nanti diterjemah dalam bahasa Inggris itu kan man propose, God dispose. Manusia yang merencana, Tuhan yang menentukan. Itu kan Asy'ariyah, teorinya namanya kasab. Silakan dicek rekamannya dulu. Seolah-olah manusia itu bebas, tapi sebenarnya tidak. Penentunya Allah. Itu Imam Asy'ari. Kalau versinya Abdu, kita itu sepertinya pilihan kita, tapi Allah sudah tahu sebelumnya. Nah itu kalau dari sisi ilmu kalam itu ya tahu sebelumnya, itu berarti sudah jelas, sudah tertulis yang akan terjadi apa. Berarti sudah ditentukan sebelumnya. Cuma kalimatnya Allah tahu sebelumnya, berarti ya ditentukan sebelumnya. Itu kan bulat tapi ya akhirnya ke situ kayak Asy'ari. Jadi kalau Imam Asy'ari kan manusia yang merencana, kita bebas merencana. Ya tapi kan Tuhan yang menentukan. Sama saja. Akhirnya penentunya Tuhan. Makanya ada yang mengkritik ke Imam Asy'ari itu berbelit-belit bulat, ya akhirnya Jabariyah. Ada yang mengkritik begitu. Ya nanti tugasmu mahasiswa yang mengkaji itu tentang qada dan qadarnya manusia. Ini yang terkenal dari Abduh adalah gagasan politiknya. Nanti murid-muridnya banyak yang melanjutkan gagasan gurunya. Katanya Abduh, organisasi politik itu bukan persoalan yang ditetapkan secara definitif oleh ajaran Islam. Kalau Islam hanya mengarahkan, tidak menjelaskan definitif
kita harus membentuk negara apa. Monarki, teokrasi, apa, dinasti apa, ya monggo lah. Itu kan kesepakatan bersama sosial, asal tidak nabrak prinsip-prinsip tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya kebebasan dan kesadaran politik. Untuk umat bisa sadar akan kebebasan politiknya, butuh pendidikan. Jadi ujungnya nanti ya memang dunia pendidikan ini penting. Jadi harus ada kebebasan dan kesadaran politik. Untuk melahirkan kesadaran politik kita butuh pendidikan. Kalau orang sudah terdidik, silahkan berunding mau membentuk negara semacam apa, asal di situ prinsip-prinsip Islam bisa masuk. Itu politiknya Abduh. Jadi tidak dipatok harus model kayak dinasti apa, enggak. Wong dalam sejarah Islam juga macam-macam cara mengorganisasikan politiknya. Nah, jadi kenapa begitu katanya Abduh? Pemerintahan itu dalam Islam itu sifatnya bukan keagamaan tapi duniawi. Urusan tata sosial. Menurut Abduh, silahkan dibentuk organisasi sosial politiknya, cuma jangan lupa prinsip-prinsip Islam seperti tadi. Paling tidak ada 3 prinsip besar. Yang pertama hurriyah, yang ketiga syura, dan yang kedua syura, dan yang ketiga konun. Itu landasan sistem politiknya. Hurriyah itu kebebasan, kayak tadi ya, dan kesadaran. Kalau sudah orang-orangnya bebas dan sadar karena pendidikannya sudah tinggi, harus ada lembaga konsultatif namanya syura untuk merumuskan tata kehidupan sosial yang baik. Dan kendalinya adalah konun atau undang-undang. Jadi nanti pemerintah itu tugasnya apa? Menjalankan undang-undang. Siapa yang bikin undang-undang? Syura. Majelis perwakilan kalau di Indonesia. Majelis permusyawaratan. Tugasnya musyawarah. Kalau DPR itu kan majelis perwakilan. Tugasnya mewakili. Kalau ingin rakyat kaya, sudah diwakili oleh DPR. Kalau ingin rakyat sukses, sudah diwakili oleh DPR. Makanya namanya majelis perwakilan. Sudah cukup diwakili mereka. Oke. Makanya kalian tidak usah korupsi, sudah diwakili. Itu syura. Dan nanti tugasnya bikin undang-undang namanya konun. Konun inilah nanti yang landasan sistem politik kita. Hurriyah, syura, dan konun. Terus katanya Abduh, dasarnya adalah demokrasi. Musyawarah itu kan demokrasi. Tidak diputuskan sendiri-sendiri secara otoriter, tapi dirumuskan bersama. Itu kalau bahasa ilmu politik hari ini namanya demokrasi. Dan dalam Islam itu demokrasi kan sudah dikenal lama. Apalagi ada istilah ijma. Ijma itu kan bahasa politiknya mufakat. Musyawarah untuk mufakat itu syura untuk melahirkan ijma. Dan itu sudah dikenal lama dalam dunia Islam. Jadi Abduh lebih bermain di substansinya. Ajaran Islam yang mewarnai sistem politik, bukan formalitasnya.
Kalau formalitasnya negara mau dibikin seperti apa silahkan. Mau kayak Indonesia ini monggo. Mau kayak Iran monggo. Mau kayak Arab Saudi monggo. Yang penting prinsip-prinsip substansial Islam, syura, konon, hurriyah tadi masuk. Jadi itu visi politiknya Abduh. Disinilah tanggung jawab kekhalifahan kita. Termasuk harus kreatif, mandiri dalam bentuk ijtihad. Oke, selanjutnya geser ke isu sains barat. Katanya Abduh, diakui atau tidak, barat itu maju dalam bidang sains, teknologi, peradaban. Maka kita harus belajar dari barat. Tapi jangan lupa barat juga ada kelemahan-kelemahannya. Kita pelajari kelemahan-kelemahan itu dan kita atasi sehingga jadi kekuatan kita. Jadi kita harus selektif dan kritis. Kita pilih yang relevan, kita sesuaikan dengan situasi kita. Itu cara menyikapi barat. Jangan anti 100%, juga jangan pro 100%. Itu namanya selektif dan kritis. Jadi tidak mengambil begitu saja, tapi pilihlah yang cocok, yang selektif. Kalau tidak cocok ya jangan. Kuncinya peradaban kita hari ini itu ada di kata-kata selektif. Kalau enggak ya kita tetap akan kalah. Kalau sudah selektif kayak HP ini bisa positif, bisa negatif. Kontennya bisa sangat bermanfaat, juga sangat merusak. Tinggal kita selektif atau tidak. Pengetahuan ilmu juga begitu. Teknologi juga begitu. Jadi tinggal kita, mana yang kita cocok dan mana yang tidak. Yang sesuai dengan visi, misi religius spiritual kita dan mana yang enggak. Itu cara menyikapi. Bukan dibuang semua. Kalau dibuang semua kita eman-eman. Nanti kita setback peradabannya. Atau diambil semua. Kalau diambil semua, kalau sana sudah rusak, kita nanti ikut rusak. Jadi selektif dan kritis. Ini kalau diucapkan simple, cuma prakteknya butuh banyak teori pendamping. Untuk kritis saja kamu butuh beberapa teori pendamping menghadapi barat. Ya salah satu contohnya Saitya Sakranya Hussein Nasr beberapa waktu yang lalu. Itu untuk mengkritisi. Jadi dia tidak selalu jagoan, tidak selalu bagus, tapi juga tidak jelek. Buktinya maju sekarang. Nah itu cara menyikapi barat modern. Oke, terus ya, Al-Quran, kitab suci kita itu katanya Abduh, posisinya adalah hudan wa rahmatan. Bukan fiksi loh ya. Ya, jadi Al-Quran itu hudan wa rahmatan. Ya, sekarang mulai rame gegeran itu. Kita senang sekali kalau ada gitu-gitu itu. Bahwa kitab suci itu fiksi. Wah, sekarang lumayan ada bahan. Oke, katanya Abdul tidak begitu. Quran itu kenapa dia diturunkan sebagai petunjuk dan rahmat untuk alam semesta. Kenapa dia ngomong kayak gini? Karena banyak umat Islam ketika berhadapan dengan Al-Quran lebih sibuk dengan khasiah, syarah, ta'liq, tafsir tadi. Kitab tafsir jumlahnya mungkin ribuan, jutaan. Di perpustakaan itu sudah, mungkin kamu tidak bisa ngitung. Mungkin kamu sampai di laptopmu kamu kasih Al-Maktabah As-Samilah meskipun nggak pernah dibuka. Ya, tidak ada sedikit pun yang kamu buka. Mentalnya mental kolektor. Iya, buat apa? Kayak kamu e-book banyak, Pak, minta bukunya, beli buku. Wong ya ora diwaca.
Al-Quran tidak bisa diposisikan begitu. Dia itu petunjuk. Suksesnya Al-Quran kalau dia menjadi hudan wa rahmatan. Sumbernya rahmatan lil alamin, sumbernya petunjuk hidup kita. Tidak berhenti di perpus atau berhenti di program-program. Kalimatnya Abduh di pengantarnya tafsir Al-Manar itu yang di juz 1, pada hari akhir nanti Allah tidak menanyai kita mengenai pendapat-pendapat para mufassir dan tentang bagaimana mereka memahami Al-Quran. Tetapi ia akan menanyakan kepada kita tentang kitabnya yang dia wahyukan untuk membimbing atau mengatur kita. Jadi Allah tanya, Quran itu sudah kamu jadikan pedoman hidup apa belum? Allah tidak akan tanya kamu sudah membaca tafsir apa, tafsirnya siapa. Allah tidak tanya itu. Allah sudah main apa belum dalam kehidupan kita. Jadi apa sih Al-Quran itu dalam hidup kita, itu yang ditanyakan. Jadi dia harusnya posisi ontologisnya sebagai hudan wa rahmatan, petunjuk dan rahmat. Jadi ini kritiknya Abduh pada tafsir-tafsir yang hanya berhenti di perpustakaan, di berjilid-jilid kitab tafsir tanpa punya relevansi nyata. Makanya dulu waktu kita membahas teologi pembebasan itu kan rata-rata hampir semua tokoh teolog pembebasan bilang pahami praksis ajaran Islam. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah baca satu ayat, coba rumuskan ayat ini kalau sehubungan dengan hidupku aku harus melakukan apa.